Ya pemirsa Metro TV, di samping saya ini adalah salah satu mobil listrik hasil pengembangan dari mahasiswa Fakultas Teknologi Industri dari kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan memang ini ada keunggulannya dari mobil listrik ini dari panel suryanya yang memang terintegrasi langsung dengan baterai agar bisa tersurplus dari dayanya. Namun untuk lebih detailnya dan lebih jelasnya kita bersama mahasiswa-mahasiswa yang membuat mobil ini, tapi saya akan berbincang dengan Mas Erian. Mas Erian, boleh dong dijelaskin izin terkait dengan fitur-fiturnya atau panel listriknya itu ada di mana ya? Kalau untuk panel solar sendiri itu yang jelas kita taruh di atas supaya nanti pas jalan itu kita tetap mengisi daya baterai itu, jadi tahan lama dari baterai itu bisa agak sedikit lebih lama ketimbang kita harus mengecas dari 0 sampai full. Ya, tapi kalau ini apa sih Mas, saya penasaran. Kalau ini sendiri itu, ini kan ada dua switch. Yang pertama itu panel surya dan bawah itu charging, cas charging. Jadi kalau misal kita switch itu ke atas, panel surya itu bakal otomatis ngisi sendiri ke baterai di saat kita jalan maupun kita berhenti. Dalam intinya kalau misalkan dia kena sinar matahari, walaupun kita jalan dia tetap bakal ngisi. Tapi kalau untuk yang cas charging sendiri itu dia hanya pure mengambil daya itu dari baterai. Tapi kalau fitur-fitur lainnya boleh dong dijelasin Mas Erian, di mobil depan ini, bagian depan ini ada apa aja? Untuk mobil ini kebetulan mobil kedua. Yang pertama itu ada sensor untuk pendeteksi depan dan belakang. Kurang lebih jarak antara sensor dan depan itu kurang lebih sekitar 2 meter. Terus yang kedua itu ada ada indikator untuk arus yang ada di sini, itu bisa digunakan. Ini ada indikator arus, ini speedometer. Lalu di sini ada indikator baterai. Baterai itu nanti bisa kita cek untuk kapasitas baterai itu sekian berapa kali jam dia mutar. Indikator baterai itu nanti terlihat dan nanti bisa dilihat dari arusnya ini, arus dan voltasenya. Oke, Mas, ini terakhir, tapi untuk kecepatannya itu berapa kilometer minimal maksimalnya, kemudian daya tahan baterainya itu berapa? Untuk daya kecepatan sendiri itu kurang lebih 20 km per jam. Untuk dayanya itu selama kita research itu 5 jam itu masih udah low tapi masih ada baterainya. Masih ada. Dan masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan. Siap, terima kasih Mas Aryan, ini salah satu mahasiswa dan teman-teman lainnya yang juga turut dalam proses pengembangan atau membuat mobil listrik. Dan saya ingin tanya langsung juga dengan Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula, Bapak Muhammad Komarudin, terkait dengan tentu mobil listrik. Tadi saya sudah tanya-tanya ya Pak, terkait fiturnya apa saja di dalamnya. Tapi apa sih Pak yang membedakan dari mobil listrik karya Unisula dengan yang lainnya? Ya, terima kasih Mbak Ica. Yang membedakan dengan yang lain tentunya kami berfokus pada pengembangan di teaching factory-nya. Kami akan membekali mahasiswa-mahasiswa kami dengan kompetensi. Ya, juga kami mendorong pada sivitas akademika di Fakultas Teknologi Industri, terutama pada dosen untuk melakukan riset di green future. Ya, jadi untuk di prodi kami teknik elektro, kami akan menguatkan di lab EV, ada lab renewable energy yang semuanya kita persiapkan untuk membekali mahasiswa mempunyai keterampilan. Tentunya kami juga akan mendampingi mereka dengan sertifikasi kompetensi di bidangnya masing-masing. Ya. Pak, tapi terkait dengan ada nggak sih kerjasama konkret yang memang sudah dibangun antara pihak industri otomotif dengan ya. Tentunya kami selalu membuka lebar kepada semua industri-industri yang concern dalam pengembangan teknologi hijau ini, ya, terutama di mobil listrik ini. Ada beberapa mitra kami yang sudah kami hubungi dan akan memberikan support penuh ya untuk pengadaan tadi laboratorium, magang, industri kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi kemarin kami juga dihubungi dari Karanganyar, PT
MAB, kemudian juga kemarin kami menggandeng dalam seminar kami mitra dari industri yang kebetulan di Jawa Tengah basisnya yaitu Polytron, juga kemarin memberikan insight yang sangat luar biasa untuk mendukung visi Unisula menghadapi mempunyai visi tadi ya Pak, green teknologi tadi ya. Ya. Tapi untuk mobil yang hasil pengembangan ini secara resminya kapan nih Pak bisa digunakan sebagai moda transportasi di lingkungan kampus seperti itu? Ya tentunya kita berharap akan segera, tetapi kan untuk supaya bisa digunakan secara umum ada beberapa tahapan ya. Mungkin kita akan menguji secara kelayakan pemakaian terutama keselamatannya. Tetapi untuk saat ini kami sudah ready dengan 2 mobil ini untuk pelayanan antar fakultas. Karena di Unisula ini dengan infrastruktur kampusnya yang sangat luar biasa nih, kita akan kurang lebih ada 45 hektar. Jadi kalau ada event kami support pada Civitas Akademika untuk memakai mobil kampus ini ya, mobil listrik. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya pemirsa. Itu wawancara kami tadi dengan mahasiswa yang menjelaskan langsung terkait mobil hasil pengembangannya atau mobil listrik, kemudian dengan Pak Dekan bagaimana visi kedepannya atau menjadikan mobil listrik ini sebagai mobil yang bisa digunakan di lingkungan kampus, tentunya ini dalam mendukung green energi di Indonesia. Sementara demikian dari Semarang, Jawa Tengah, Cervina, Hoi Sigit, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.